Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Anggi Desnanti dengan NIM 2349201009 dari Prodi Statistika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dari mata kuliah Fisika Dasar, yaitu tentang getaran dan gelombang. Langsung saja pada poin pertama, itu ada konsep getaran. Apa sih getaran itu? Nah, getaran adalah gerak osilasi atau gerak bolak-balik terhadap posisi kesetimbangan. Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, contohnya itu bandul jam yang bergerak dari kiri ke kanan. Itu contoh dari getaran. Kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis getaran. Nah, getaran jenisnya yang pertama itu ada getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran dari suatu struktur yang terjadi meskipun tidak ada gaya kontinu atau paksa yang diberikan dan terjadi karena adanya gaya awal yang diberikan. Contohnya itu ada sebuah bandul yang ditarik ke samping kemudian dilepaskan, atau pegas yang diregangkan dan dilepaskan. Pada getaran bebas, sistem akan berosilasi pada frekuensi alaminya hingga akhirnya berhenti karena adanya redaman. Teman-teman bisa melihat pada gambar di atas itu adalah contoh dari getaran bebas. Nah, satu getaran kita juga bisa menghitung satu kali getaran itu, misal pada contoh di atas ini ada titik ada bandul, sebuah bandul di mana bandul itu ada titik A, B, dan C. Nah, satu kali getaran itu bisa dihitung jika bandul itu dari titik A ke B ke C kemudian kembali lagi ke A. Nah, itu kita hitung sebagai satu kali getaran. Kemudian yang kedua itu ada getaran paksa, di mana getaran yang terjadi karena adanya rangsangan gaya luar yang berosilasi dengan sistem sehingga sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Contohnya itu ada getaran pada mesin mobil yang bergetar atau bangunan yang bergetar saat terjadi gempa bumi. Pada gambar di atas juga termasuk contoh dari getaran paksa, di mana sebuah meja yang dipukulkan itu akan memiliki rangsangan terhadap benda di atasnya. Jadi misal di atasnya ada gelas, itu akan terangsang ikut bergetar seperti meja yang dipukul. Itu termasuk getaran paksa. Kemudian ada jenis getaran yang ketiga, yaitu getaran teredam. Getaran yang amplitudonya itu berkurang karena seiringnya waktu, sebab adanya gaya peredam seperti gesekan udara atau gesekan pada pegas. Contohnya itu seperti bandul yang akhirnya berhenti berayun karena adanya gesekan udara. Kemudian ada gelombang osilasi. Apa sih gelombang osilasi? Nah, yang pertama osilasi. Osilasi itu merupakan gerak periodik yang terjadi pada sebuah sistem jika sistem tersebut diganggu dari posisi kesetimbangannya. Kemudian gelombang sendiri itu adalah getaran yang melambat atau disebut juga perambatan usikan. Nah, persamaan pada getaran itu juga berlaku pada gelombang. Jadi di setiap titik yang dilalui gelombang itu terjadi getaran, dan getaran tersebut itu berubah fasenya hingga tampak sebagai getaran yang merambat. Kemudian gelombang osilasi. Nah, gelombang yang dihasilkan dari osilasi yaitu gerakan berulang-ulang di sekitar titik kesetimbangan. Osilasi ini bisa terjadi pada beberapa sistem, yaitu sistem mekanis, dinamis, biologi, dan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Yang pertama yaitu berdasarkan amplitudonya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan sendiri itu adalah gelombang yang merambat dari satu titik ke titik lainnya dalam medium. Seperti contoh di samping keterangan dari gelombang berjalan, itu ada contoh
gelombang berjalan yang ditemukan pada sebuah tali yang digetarkan pada salah satu ujungnya, atau gelombang air yang menyebarkan dari sumber. Kemudian gelombang stasioner itu adalah gelombang yang terbentuk dari perpaduan dua gelombang dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, tetapi merambatnya itu berlawanan arahnya. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada slide yang saya jelaskan, itu juga ada contoh daripada gelombang stasioner. Kemudian gelombang yang kedua itu berdasarkan medium perambatannya, yaitu dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik sendiri itu adalah sebuah gangguan atau usikan berjalan yang perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses perambatan sebuah gelombang. Jadi gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium sebagai perambatannya. Kemudian contohnya teman-teman bisa lihat pada slide di samping gelombang mekanik, di mana contohnya itu adalah sebuah gelombang tali dan air yang merambat melalui medium akan mengalami gelombang transversal yang tegak lurus. Kemudian gelombang mekanik sendiri itu adalah sebuah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak memerlukan medium perambatan. Contohnya teman-teman bisa lihat juga di sampingnya sudah tertera contoh gambar daripada gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, di mana gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat contoh dari getaran transversal pada gambar di bawah ini, gambar yang nomor 3, di mana sebuah tali yang digerakkan dari atas ke bawah akan mengalami getaran yang tegak lurus dengan arah rambatnya yang membentuk gelombang. Nah, itu dinamakan dengan gelombang transversal. Kemudian yaitu gerak harmonis sederhana atau GHS. Nah, GHS sendiri itu adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan dengan banyak getaran dalam sekon yang selalu sama atau selalu konstan. Kemudian GHS ini juga memiliki karakteristik penting dari gerak osilasi atau bolak-balik, yaitu amplitudo, frekuensi, dan frekuensi sudut. Kemudian selanjutnya itu ada pengaplikasian gerak harmonis dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada jam ayun. Nah, jam ayun ini memanfaatkan gerak harmonis untuk menjaga ketepatan waktu. Kemudian ada suspensi mobil. Nah, ini digunakan untuk prinsip gerak harmonis dalam menyerap guncangan dan meningkatkan kenyamanan. Kemudian pernapasan dan detak jantung, menggambarkan pola gerakan harmonis biologis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Kemudian ada resonansi dan musik atau resonansi dalam musik. Nah, alat musik seperti gitar dan piano juga itu menggunakan osilasi harmonis dalam senarnya atau udara. Kemudian peredam gempa. Peredam gempa itu juga termasuk salah satu dalam pengaplikasian ke gerak harmonis sederhana, di mana struktur bangunan yang menggunakan gerak harmonis itu teredam untuk mengurangi dampak gempa. Untuk contoh soal dari getaran dan gelombang, teman-teman bisa buka pada slide terakhir ini. Nah, sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.